banyak kampung di Indonesia, suara gerobak bakso di malam hari membawa rasa nostalgia dan lapar yang hangat. Suara pentol kayu dipukul ke mangkuk menjadi irama khas pemanggil orang-orang keluar rumah. Tapi tidak semua penjual bakso datang membawa berkah. Di sebuah kampung tua bernama Sumberjati, ada legenda yang tak pernah benar-benar dibicarakan dengan serius, tapi juga tak pernah dilupakan. Konon pada malam-malam tertentu, ketika kabut turun lebih awal dari biasanya, dan suara jangkrik berhenti mendadak, akan terdengar denting sendok dan suara pelan. Bakso, bakso malam, daging segar. Gerobak itu tidak seperti gerobak biasa. Roda kayunya berdecit seperti jeritan. Lampunya kekuningan, dan asap kuahnya tidak pernah benar-benar hilang. Penjualnya tidak bicara banyak. Ia hanya menyajikan, tersenyum samar, lalu menghilang. Mereka yang pernah membeli darinya tak semuanya kembali. Ada yang ditemukan pingsan, ada yang mengigau berhari-hari. Ada pula yang menghilang begitu saja, menyisakan hanya mangkuk berisi sisa kuah merah pekat yang berbau anyir. Warga menyebutnya sebagai bakso arwah. Dan penjualnya sebagai Pak Ndaru, lelaki misterius yang dulu dikenal ramah, hingga suatu malam tubuhnya ditemukan hangus terbakar di dekat sumur tua. Sejak itu, setiap beberapa tahun sekali, gerobak tua itu kembali muncul. Hanya di tengah malam, hanya untuk yang terpilih. Cerita ini adalah tentang Bayu, seorang laki muda yang baru saja pindah ke Sumberjati, tanpa tahu bahwa ia pernah memiliki ikatan masa lalu dengan tempat itu. Tanpa sadar, ia sedang dituntun menuju rahasia yang telah lama dikubur, bersama tulang-tulang yang pernah direbus dalam panci besar. Dan malam ini, suara itu terdengar lagi. Anget, daging segar, siapa mau? Bayu memarkir motornya di depan rumah kontrakan kecil yang baru 2 hari ia tempati. Udara malam terasa ganjil, dinginnya seperti bukan dari alam, tapi menyusup dari tempat yang tak kasat mata. Ia mengangkat jaketnya, menyadari bahwa suara jangkrik tiba-tiba berhenti. Sunyi total, lalu terdengar suara samar dari ujung jalan berkerikil. Bakso, bakso malam, daging segar. Bayu berhenti. Pikirannya menimbang. Siapa yang jualan bakso malam-malam begini? Tak ada warung yang buka, apalagi di kampung sunyi seperti ini. Tapi rasa penasaran membawanya keluar pagar. Ia menatap ke arah suara dan dari balik kabut tipis muncullah gerobak bakso tua. Gerobak itu didorong oleh seorang lelaki bertopi caping. Wajahnya tidak terlihat jelas karena sorot lampu gerobak menyinari dari bawah. Badannya kurus, bajunya lusuh seperti tak pernah dicuci. Kuah dalam panci mengepul, berbau gurih namun menyimpan jejak amis yang samar. Bayu menghampiri, ragu tapi tertarik. Mas jualan jam segini? Tanyanya. Penjual itu tidak menjawab, hanya mengangguk perlahan dan mulai meracik. Mie kuning, seledri, kuah panas, lalu 2 butir bakso besar yang tampak aneh, terlalu halus, terlalu bulat. Bayu menerima mangkuk itu, duduk di tangga rumahnya dan mulai makan. 1 sendok pertama terasa luar biasa. Kuahnya sangat gurih, seperti ada rasa yang familiar. Rasa yang pernah ia cicipi, entah di mana, entah kapan. Tapi saat menggigit baksonya, gigi Bayu seperti mengenai sesuatu. Ia keluarkan dari mulutnya. Potongan kuku manusia, utuh, tertanam dalam daging bakso. Bayu memuntahkan semuanya dan menoleh ke gerobak. Tapi, gerobak itu sudah tidak ada. Ia berdiri tergesa, menengok ke jalan, sepi. Tak ada suara roda, tak ada bayangan, tak ada jejak. Di depan gerbang rumahnya, mangkuk bakso yang ia buang kini terbalik. Di bawahnya, tanah menjadi basah, bukan oleh kuah, tapi oleh Bayu gemetar. Tiba-tiba ia melihat sesuatu dari balik jendela kontrakannya. Di kaca yang berembun, tergurat tulisan seperti goresan kuku. Kau sudah mulai ingat, Bayu. Pagi harinya, Bayu terbangun dengan tubuh gemetar. Di meja dekat tempat tidurnya, mangkuk bakso yang semalam dibuang. Kini ada kembali, bersih, kosong. Tidak ada kuah, tidak ada daging. Hanya mangkuk kosong dengan noda merah samar seperti darah yang sudah kering. Bayu mencoba menyangkal semua kejadian itu sebagai mimpi. Tapi bekas goresan di jendela masih ada. Tulisan itu belum hilang. Kau sudah mulai ingat, Bayu? Ia mengambil handphone dan mencoba menelepon temannya, Andra. Satu-satunya orang yang tahu soal kepindahannya ke Sumberjati. Tapi tak ada sinyal. Bahkan layar menunjukkan jam masih pukul 0.12, padahal matahari sudah tinggi. Bayu berjalan keluar rumah, mencari sinyal, tapi malah melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Di bawah pohon beringin tua di ujung jalan, ada gerobak bakso itu lagi. Diam, tertutup terpal. Tidak ada penjual, tidak ada suara. Hanya berdiri di sana seperti sedang menunggu. Bayu mendekat, hati-hati. Tangannya gemetar saat menyibak terpal itu. Kosong.
Tak ada panci, tak ada mangkuk, hanya papan kayu kusam dan roda tua yang retak. Tapi yang membuat Bayu benar-benar panik adalah nama yang terukir di sisi gerobak seperti dicakar paksa. Daruen anak. Bayu mundur. Anak, gumamnya. Siapa? Siapa anaknya? Tiba-tiba potongan-potongan masa kecilnya muncul seperti kilatan lampu di kepala. Ia pernah tinggal di kampung ini, umur 5 tahun. Ibunya sering memandikannya di sumur belakang rumah. Lalu seorang lelaki tua penjual bakso yang sering memberinya makanan gratis dan memanggilnya dengan panggilan aneh. Daru kecil. Bayu mencengkeram kepalanya. Suara lain muncul dalam benaknya. Suara perempuan. Bayu, nama aslimu bukan itu. Kamu harus lari sebelum semuanya kembali. Tapi kemana harus lari? Saat ia berbalik untuk pergi, ia menemukan sesuatu tergantung di pohon beringin. Sebuah celemek berdarah dan secari kertas tua tergantung di bawahnya bertuliskan 1 mangkuk untuk mengenang, 2 mangkuk untuk mengikat, 3 mangkuk untuk kembali pulang. Bayu hanya makan 1, belum 2. Dan gerobak itu belum selesai menemuinya. Bayu menghabiskan hari itu dengan gelisah. Ia mengunci semua pintu dan jendela rumah kontrakan. Tapi suara itu terus menggema di telinganya meski siang bolong. Daru kecil, sudah waktunya makan. Ia mencoba menulis, membaca, menonton TV, tapi semuanya gagal mengalihkan pikirannya. Bahkan bayang-bayang wajah sang penjual bakso mulai muncul di dinding, di cermin, bahkan di air keran. Menjelang malam, suara itu kembali. Kali ini lebih dekat. Bakso, daging segar tinggal 1 lagi. Bayu menahan napas. Ia menutup telinganya, namun tiba-tiba tercium aroma kuah bakso yang sama. Bukan dari luar, tapi dari dapur rumah kontrakan. Dengan langkah berat, ia menuju dapur. Lampu berkedip-kedip. Dan di meja makan yang semula kosong telah terhidang semangkuk bakso mengepul panas. Tidak ada penjual, tidak ada suara. Tapi ada catatan di bawah mangkuk itu, ditulis dengan tinta hitam yang berbau logam. Mangkuk kedua. Sudah waktunya. Bayu ingin membuangnya, tapi tangannya gemetar sendiri, seolah ada yang memaksanya menggenggam sendok. Tubuhnya duduk tanpa ia sadari. Mulutnya terbuka. 1 sendok, 2 sendok. Bakso ini beda. Rasanya seperti daging biasa, bahkan enak. Tapi setelah sendok ketiga, dunia sekitarnya mendadak membeku. Waktu berhenti. Udara menjadi berat, dan tiba-tiba Bayu tidak lagi di dapurnya. Ia berdiri di sebuah rumah tua, temaram, dipenuhi bau sangit dan amis. Dari jendela ia melihat halaman yang ia kenali, rumah masa kecilnya. Lalu terdengar suara pintu diketuk. Tok, tok, tok. Bayu berjalan ke arah suara. Ia membuka pintu depan. Di ambang pintu berdiri anak kecil, kira-kira usia 5 tahun. Wajahnya penuh luka bakar, matanya putih semua. Anak itu berkata, "Kau makan aku, sekarang gantian aku yang ingat kamu." Bayu mundur, tapi mendadak tubuhnya terkunci. Anak itu mengangkat tangan kecilnya, dan dari telapak tangannya jatuh sendok bakso berkarat, meneteskan darah segar. Tiba-tiba suara dari belakang terdengar pelan namun tegas. "Kalau kau makan mangkuk ketiga, kau tak bisa kembali lagi, Daru." Bayu menoleh, ibunya. Tapi matanya berlubang. Kepalanya bolong seperti pernah dipukul palu. Lalu semuanya gelap. Ketika Bayu tersadar kembali, ia sudah tergeletak di lantai dapur dengan sendok berlumuran darah di tangan dan mangkuk kosong di depannya. Dan di tembok tertulis dengan darah 1 lagi. Bayu tidak bisa tidur malam itu. Setiap kali menutup mata, ia melihat wajah anak kecil yang terbakar dan suara ibunya yang berlubang kepala memanggil-manggil dari balik gelap. Di dapur, mangkuk kosong masih tergeletak. Sendok berkarat itu kini meneteskan air. Atau mungkin darah. Bayu tidak tahu lagi mana kenyataan, mana halusinasi. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak boleh makan mangkuk ketiga. Ia ingat sebuah tempat yang disebut-sebut oleh warga saat pertama pindah. Sumur tua di belakang rumah kosong bekas milik keluarga Daru. Mereka bilang, sumur itu pernah dipakai untuk membenamkan sesuatu yang tidak boleh ditemukan. Bayu merasa tubuhnya berjalan sendiri, seperti ada tali tak kasat mata yang menariknya ke sana. Rumah itu sunyi, catnya terkelupas, jendela-jendelanya pecah. Tapi anehnya, pagar depan terbuka seperti sedang menunggu tamu. Langkah kaki Bayu bergetar saat melewati halaman, menuju ke belakang rumah. Di sana, tertutup ilalang. Ia melihat sumur batu yang dimaksud. Ia berdiri di bibir sumur itu, menatap ke dalamnya. Gelap, sangat dalam. Tapi bau amis keluar dari dalamnya, seperti daging basi bercampur tanah basah. Bayu mengambil batu dan melemparnya ke dalam sumur. Tunggu, tunggu, tak ada bunyi, seolah dasar sumur itu. Tiba-tiba suara terdengar dari belakangnya.
Sumur itu bukan untuk air Daru, itu untuk menghapus jejak. Bayu berbalik. Seorang lelaki tua berdiri di sana. Pakaiannya kompang camping, wajahnya separuh hangus. Wajah yang Bayu kenali. Pak Endaru. Kenapa aku di sini? Tanya Bayu. Suaranya parau. Pak Endaru tersenyum miring. Karena kau anakku. Karena hanya darah sendiri yang bisa membangkitkan aku. Bayu mundur. Bohong. Aku bukan siapa-siapa. Aku Bayu. Bayu hanya nama pemberian ibumu setelah ia mengubur nama aslimu. Setelah dia tahu apa yang telah kau lakukan. Bayu merasakan tubuhnya panas. Di lehernya seperti ada yang mencekik. Kilatan-kilatan ingatan muncul. Dirinya kecil. Memegang sendok besar. Mencelupkan sesuatu ke dalam panci. Sesuatu yang masih hidup. Anak kecil. Temannya. Air mata mengalir. Bayu berlutut di tanah. Tapi suara Pak Endaru masih bergema. Tinggal satu mangkuk lagi. Setelah itu kita bisa buka warung bersama. Seperti dulu. Bayu berteriak menolak lalu berlari keluar dari rumah itu. Tapi dunia di sekitarnya sudah berubah. Jalan yang tadinya menuju rumah kontrakan kini hanyalah lorong gelap dengan lampu petromak redup dan suara denting mangkuk dari segala arah. Dan di ujung jalan, gerobak bakso itu sudah menunggu. Bayu berhasil kembali ke rumah kontrakan. Entah bagaimana. Nafasnya terengah, tubuhnya gemetar. Tapi suasana rumah kini berbeda, lebih gelap, lebih dingin. Seperti tidak lagi berada di dunia yang sama. Suara jangkrik hilang. Jam dinding berhenti di angka 0,9 seperti sebelumnya. Tapi ada hal aneh di dapur. Sebuah pintu kecil yang sebelumnya tidak pernah dilihatnya, kini terbuka sedikit. Pintu itu mengarah ke ruang bawah, semacam gudang gelap berbau kayu lapuk dan tanah lembab. Bayu menyalakan senter dari ponselnya. Anehnya, kali ini ponselnya menyala, tapi sinyal tetap mati. Ia turun dengan perlahan. Tangga kayunya berderit. Di bawah, ia menemukan sebuah meja kecil dan kotak logam berkarat. Di atas kotak itu tertulis satu nama, Sartini. Bayu menelan ludah. Itu nama ibunya. Ia membuka kotak itu. Di dalamnya ada surat tua yang dilipat rapi, bercak darah mengering di tepinya. Tulisannya adalah tulisan tangan ibunya sendiri. Tangannya gemetar saat membaca. Daru, kalau kau menemukan ini, artinya kau sudah mulai ingat. Maafkan ibu, aku pernah mencoba menyelamatkanmu dari dosa yang bahkan kau sendiri tidak tahu kau buat. Waktu kau kecil, kau sering bermain dengan anak-anak di warung ayahmu. Tapi suatu malam, salah satu anak menghilang, tak pernah ditemukan. Dan malam itu, kau bilang padaku, ibu, dagingnya lebih enak dari sapi. Aku membakar rumah kita, membakar ayahmu, mengubur masa lalu, tapi ternyata arwahnya tak pernah pergi. Ia menunggumu untuk kembali. Mangkuk pertama adalah ingatan. Mangkuk kedua adalah pengakuan. Dan jika kau makan mangkuk ketiga, kau akan menjadi dia. Jangan makan mangkuk ketiga. Apapun yang terjadi, jangan. Bayu menjatuhkan surat itu. Dunia seakan berputar. Ia kini tahu kenapa Pak Endaru memanggilnya anak. Ia tahu kenapa suara itu akrab. Ia tahu kenapa hanya dirinya yang mendengar gerobak itu. Karena ia bukan hanya keturunan Pak Endaru. Ia adalah penerus. Tiba-tiba terdengar suara panci mendidih dari atas dapur. Bayu berlari naik. Dan di meja makan rumah kontrakannya, tanpa ada siapa-siapa yang membawa, sudah tersedia mangkuk ketiga. Uapnya mengepul. Bau amisnya menampar keras. Dagingnya menggeliat pelan seperti masih hidup. Dan di bawah mangkuknya tertulis dengan darah baru. Selamat datang kembali Daru. Bayu tak bisa bernapas. Mangkuk ketiga mengepul di hadapannya. Aroma amisnya kini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Menusuk ke kepala seperti kabut yang menyerang otak. Ia ingin lari, tapi kakinya tidak bisa bergerak. Tangannya terangkat perlahan, seperti bukan miliknya sendiri. Jemari Bayu menggenggam sendok berkarat. Cairan merah dalam mangkuk itu bergolak, dan sesekali tampak bayangan wajah anak kecil melintas di permukaannya. Wajah yang terbakar, menangis, dan tersenyum pahit. Bayu menjatuhkan sendok dan berteriak, mencoba kabur. Ia membuka pintu rumah, lari ke jalan, tapi dunia luar tidak lagi sama. Jalan desa berubah menjadi gang sempit berlumpur, langit menghitam. Di kejauhan, terdengar suara-suara denting mangkuk dan sendok, ribuan bersautan seperti paduan suara. Di ujung gang gerobak bakso itu lagi. Tapi kali ini ada puluhan mangkuk berjejer di depannya. Dan puluhan tangan, kecil, besar hangus membusuk, menggapai dari balik kabut. Bayu berbalik arah. Tapi kemanapun ia berlari, ia selalu kembali ke tempat yang sama. Seperti dunia ini sedang memaksa satu hal. Selesaikan. Makan mangkuk ketiga. Ia kembali masuk ke rumah kontrakan. Panik. Tapi kini rumah itu bukan rumah lagi. Dinding-dindingnya terbuat dari papan warung tua, penuh cipratan darah.
Meja makan berubah menjadi meja saji dengan potongan daging mentah dan ceceran kuah hitam. Di ujung ruangan, Pak Ndaru duduk. Senyumnya mengerikan, matanya kosong. Namun dari mulutnya keluar suara dua arah. Suara pria tua dan suara anak kecil. Suara Bayu sendiri. Kau sudah makan dua. Tubuhmu masih menolak, tapi jiwamu sudah kembali. Tidak bisa keluar dari warung ini, Daru, karena ini memang tempatmu. Bayu berteriak. Ia memecahkan cermin di sampingnya. Tapi dari pecahan itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Dirinya sedang mendorong gerobak bakso. Memakai caping. Tersenyum. Seolah ia telah menjadi bagian dari cerita ini jauh sebelum ia sadar. Tiba-tiba semuanya membeku. Jam di dinding berdetak sekali. Kembali, Bayu terbangun di tempat tidur. Napas terengah. Pagi. Tapi di meja makan, mangkuk ketiga kembali hadir. Dan kali ini tidak ada pintu yang bisa dibuka. Tidak ada sinyal. Tidak ada jalan keluar. Bayu mengerti, ia terjebak dalam lingkaran warisan berdarah. Makan, terbangun, lupa, bertemu, makan, terbangun, lagi. Lingkaran yang tak terputus. Dan dari luar rumah, suara itu kembali terdengar. Bakso, daging segar, tinggal satu lagi, Daru. Bayu duduk di lantai ruang tamu. Nafasnya berat. Mangkuk ketiga di hadapannya mengepul seperti napas setan. Cairannya bukan sekadar kuah, tapi seperti darah yang belum dingin. Di dalamnya sesuatu bergerak pelan, bukan daging, tapi jari kecil yang mencuat lalu tenggelam kembali. Ia tahu satu hal, kalau ia makan ini semuanya berakhir. Tapi dengan cara yang berbeda. Ia tidak akan kembali menjadi Bayu. Ia akan menjadi Daru sepenuhnya. Anak dan ayah akan menyatu. Gerobak akan hidup kembali. Dan darah baru akan dimasak. Bayu berdiri, menendang mangkuk itu hingga isinya tumpah. Uap dari kuah langsung menempel ke dinding, membentuk wajah-wajah yang menangis dan berteriak. Tapi Bayu sudah tak gentar. Ia mengambil botol bensin dari motor tuanya, menyiram rumah kontrakan dari ujung ke ujung. Dapur, lantai, dan mangkuk itu. Lalu ia menyalakan korek api. Sebelum api dinyalakan, pintu belakang terlempar terbuka. Pak Ndaru berdiri di sana. Kali ini wujudnya benar-benar membusuk. Kulitnya terkelupas, matanya bolong. Tapi yang paling mengerikan, wajahnya berubah-ubah. Kadang tua, kadang seperti wajah Bayu. Kalau kau bakar warung ini, semua kembali. Dan kau tetap bersama kami, Daru. Bayu menatapnya. Aku bukan Daru, aku bukan kamu. Api dinyalakan. Rumah itu terbakar. Dinding mulai runtuh. Suara-suara jeritan memenuhi telinga Bayu. Bukan dari satu makhluk, tapi dari semua jiwa yang pernah dimasak di gerobak itu. Gerobak bakso di halaman bergetar. Roda-rodanya meleleh. Mangkuk-mangkuk pecah satu persatu. Dan dari dalam api, anak-anak kecil muncul berlari terbebas menuju cahaya samar yang muncul dari langit gelap. Pak Ndaru meraung, tubuhnya meleleh seperti lilin. Ia mencoba menarik Bayu, tapi Bayu menjatuhkan sisa bensin ke arahnya. Kau sudah selesai. Dan dunia gelap. Bayu terbangun di rumah sakit. Tubuhnya terbakar sebagian, tapi ia hidup. Petugas mengatakan mereka menemukannya di tengah puing-puing rumah kontrakan yang terbakar habis. Tidak ada korban lain. Tidak ada gerobak, tidak ada mayat. Tapi anehnya, di meja kecil dekat tempat tidurnya ada satu mangkuk bakso. Panas, mengepul, tanpa nama. Bayu tersenyum tipis, lalu mengambil pulpen dan menulis di bawah mangkuk itu. Kalau kamu makan ini, ceritanya belum berakhir. Lalu ia berjalan keluar, meninggalkan mangkuk itu untuk siapa saja yang penasaran. Dan malam itu di desa lain yang belum tahu apa-apa, suara itu terdengar pelan seperti dari ujung dunia. Bakso, anget, daging segar, tamat.